Kita ke topik lainnya. Kalau Senin biasanya pasti banjir berita olahraga tuh. Karena weekend kan, ada liga, ada kalau MotoGP, bulu tangkis ada bulu tangkis, atau mungkin olahraga lainnya, basket, liga-liga lainnya lah, semua ada tuh pasti. Nah, yang kemarin adalah hasil dari China Master. Di mana ada 2 wakil Indonesia tapi gagal menang di final ya. Ada Jonathan Christie yang kalah dari Anders Antonsen dan Sabah Reza kalah dari pasangan Korea Jin Yong dan Seo Seong Jae. Tapi kita lebih membahas ke Sabah Reza ini kan dia termasuk pebulu tangkis profesional ya. Pebulu tangkis profesional ini yang dimaksud pebulu tangkis profesional ini dia nggak tergabung dalam pelatnas PBSI. Jadi dia main di turnamen internasional tuh dengan biaya sendiri ya, atau biaya independen. Dulu perasaan ada deh yang kayak gitu ya. Banyak. Selalu ada. Hasan Hendra, Taufik Hidayat, Hasan Hendra, betul. Sony siapa? Sony juga pernah, Sony Dwi Kunchoro. Sony Dwi Kunchoro pernah. Jadi ada banyak. Itu yang anaknya legenda tuh siapa? Tommy Sugiarto. Tommy Sugiarto juga pernah. Jadi ya Sabah Reza ini masuk kategori keren lah ya. Setelah cabut dari PBSI di tahun 2021, dia sekarang bisa di tahun ini bisa masuk 5 final gitu. 5 final dan sekali juara di Spanyol Master. Dan kemarin bisa masuk ke final China Master yang levelnya itu Super 750. Super 750 itu hanya satu level di bawah Super 1000 yang mana ada All England, ada Indonesia Open, ada China Open. Jadi turnamen yang paling bergengsi lah. Makanya bisa masuk level Super 750 sampai final tuh masuk yang luar biasa lah bagi Sabah Reza yang sebelumnya yang ngerasa di anak tirikan PBSI ya. Dia pas masih di pelatnas tuh jarang dikirim ke turnamen besar karena kalah saing dengan seniornya nih. Ya Fajarian, terus juga ada waktu itu ada Marcus Kevin. Jadi akhirnya dia mutusin buat keluar dari pelatnas dan hasilnya sekarang bagus banget lah ya. Pelan-pelan dia bisa, malah pencapaian kan bisa lebih tinggi. Itu kalau di luar pelatnas artinya dia latihan sendiri. Latihan sendiri. Jadi dia kayaknya punya pelatih pribadi. Berarti patungan lapangan tuh ya. Iya benar juga. Benar. Di gor mana dia biasanya? Gor Tangki Pak. Mangga Besar. Gor Senen paling murah katanya. Sering ya? Oke, sering. Main badminton di situ. Jadi semua dia mandiri ya. Enggak, tapi sekarang sih udah masuk satu manajemen, manajemen dia yang sponsorin dia. Cuma ya dia nggak terikat sama PBSI sih. Tapi meski begitu dia bisa sewaktu-waktu dipanggil lagi nih kalau misalnya. Tapi kayak gitu bisa bela negara nggak sih? Sorry, gue potong. Nah itu dia saya pengen jelasin nih. Iya. Jadi dia bisa sewaktu-waktu kalau misalnya PBSI butuh di turnamen Piala Thomas atau Piala Sudirman butuh ganda putra, nah dia bisa dipanggil. Buat dia jadi andalan gitu. Tapi bisa di-hire negara lain nggak ya? Bisa aja. Kan banyak pemain kita yang pindah warga negara kan. Kan pindah warga negaranya kan. Harus pindah dulu. Jadi naturalisasi. Iya. Nah bedanya kalau di bola kan aturannya ketat ya. Misal kalau udah punya 3 caps di timnas senior tuh nggak boleh pindah gitu. Nah kalau bulu tangkis sih lebih fleksibel. Dia walaupun kita udah bertahun-tahun main di satu negara, bisa aja pindah ke. Saya ingatnya Mia Audina sih. Mia Audina pernah. Terus juga lawas banget ya. Karena ada juga tuh tunggal putranya Azerbaijan, Ade juga tuh dia waktu itu main di PBSI karena kalah bersaing sama Jonathan sama Ginting, akhirnya main ke Azerbaijan. Terus juga ada Pramudia juga sekarang kan main di Australia. Ada banyak juga sih sebenarnya. Pelatih dari kita juga banyak yang melatih di luar ya. Banyak. Kan yang rumor paling kencang sekarang kan ada pelatih tunggal putra PBSI itu Irwansyah yang pengen di hire India gitu. Sebelumnya juga ada Reksi sekarang kan di Malaysia. Kabit Timpresnya PBSI Malaysia lah. Jadi kayak kepalanya lah, bosnya lah gitu. Banyak lah, makanya kan itu salah satu bukti kalau bulu tangkis kita yang maju lah, gitu. Dibanding negara-negara lain ya. Cuman memang prestasinya sedang tertidur kali. Raksasa sedang tertidur nih. Lagi mengalami penurunan ya. Karena di event-event besar kita gagal kan, terakhir juga di Olimpiade kita cuma dapat 1 medali perunggu ya. Gitu sih. Nah, Sabah Reza ini bisa dikatakan ini enggak the next Hasan Hendra, Fajarian atau Marcus Kevin. Kalau dia konsisten sih ya, maksudnya secara usia dia udah nggak muda lagi sebenarnya, udah umur 29 tahun. Jadi tinggal bagaimana dia bisa konsisten dan nggak cepet puas ya. Paling nggak supaya bisa menjadi pelapis nih, karena kan di ganda putra sendiri sekarang ada banyak kan, ada Fajarian, ada Daniel Fikri juga, terus juga
ada 4 ganda putra lah yang benar-benar ya maksudnya dalam progres ya, diharapkan bisa membaik. Bagas juga ya. Nah, Bagas juga kan ya harapannya. Kan ada bongkar pasang ganda tuh kan sekarang. Bagas Firki dan Daniel dan Leo Daniel kan dipecah tuh. Terus Fajarian dipertahanin ya, Sabareza harapannya bisa levelnya bisa ngikutin senior ini kan. Supaya ya kita sekarang kalau main di Piala Thomas atau di apa ya ganda putra ini jadi andalan kita gitu. Benar. Iya, Ketika benar. tunggal putra kita kalah ya harapannya ganda putra bisa ngambil angka gitu. Iya, karena memang paling banyak ya stoknya ya. Stoknya paling banyak di ganda putra. Makanya kan ya waktu itu sering banget di turnamen Super Series tuh di final kita Indonesia lawan All Indonesia Indonesian kan. Final. Ujung-ujungnya pelatihnya cuma ya ibaratnya cuma ngopi aja lah gitu. Benar. Yang main Indonesia lawan Indonesia. Oh nggak taruhan deh pelatihnya ya. Nggak boleh Pak. Nggak boleh benar. Iya. Terus juga ditambah selain regenerasinya banyak tapi juga bagus-bagus ya. Iya. Bagus lah. Pokoknya sebenarnya apa yang udah diprogram PBSI sebenarnya bagus. Cuma memang butuh waktu juga kan supaya bisa berkesinambungan gitu. Mau nanya lagi. Itu kalau misalnya dia kayak tadi ya yang dia bebas gitu ya, pemain profesional gitu ya. Berarti kan dia bayar untuk ikut turnamen. Betul. Nah, kalau dia menang itu dia maksudnya modalnya balik nggak sih? Iya, dianya sebenarnya sih kalau dia juara balik lah ya. Apalagi kalau juga mainnya, ada hadiahnya. Ada. Biasanya sampai kalah di 16 besar pun ada uang prize money lah kalau di bola namanya. Jadi emang ada. Tapi emang kalau misalnya mainnya di jauh nih, misal di Amerika Serikat dan hadiah yang nggak sebanding, emang tuh masih ya untungnya dikit lah. Kalau main di Thailand, di Singapura atau di Cina bisa juara, itu lumayan untungnya. Gitu kan, secara tiket dan akomodasi nggak terlalu mahal, tapi hadiahnya besar gitu ya. Tapi kan ini ada ranking BWF juga ya. Ranking BWF ngaruh ke situ kan? Iya benar. Jadi kan kalau untuk main di turnamen yang level 1000 tuh ya cuma ya pemain-pemain yang ada di 32 besar ya misalnya main kan. Nah, makanya sekarang sih Sabareza kan udah peringkat 13 dunia nih dan bakal naik lagi setelah kemarin masuk runner up dan otomatis dia udah bisa main di level-level yang tinggi gitu kan. Dan itu bisa ya memperbesar potensi dia untuk juara di ajang lebih tinggi gitu. Iya. Dan ini semakin menguatkan dominasi kita di sektor ganda putra ya. Betul. Kalau misalnya sektor-sektor lainnya gimana sih Mas Pur? Tunggal putri mungkin walaupun kita baru satu putri ya kayaknya. Georgie masih menjadi andalan, mungkin belum ada temennya nih yang bisa selevel dengan Georgie. Benar. Ya emang di tunggal putri masih ngandalan Georgie ya, kemarin kan sempat masuk final. Terus juga emang di tunggal putri itu sebenarnya ada beberapa nama yang memang belum kesorot banget kayak Komang Ayu, terus juga Putri Kusuma Wardani kan Putri KW. Sempat juara juga dan beberapa kali masuk final. Emang di tunggal putri ini yang harus digenjot juga PBSI ya. Sebelumnya kan Susi Susanti juga pernah ngomong kalau kebanyakan tuh pebulu tangkis putri kita bisa dibilang agak manja ya. Agak manja saat latihan dan itulah kenapa prestasinya nggak semenonjol tunggal putra atau ganda putra gitu. Kalau tunggal putra sih kita masih berharap di Ginting Jonathan Ciko ya. Cuma PR-nya gimana nih selanjutnya karena kan beberapa atau calon pengganti belum benar-benar bagus gitu kan. Ya PBSI lah sekarang PR PBSI untuk mencari beberapa pemain juga kan di sektor-sektor lain juga di ganda campuran kan. Ada Dejan Gloria juga. Maksudnya ya cuma masuk perempat final, semifinal kalah. Terus juga di ganda putri juga kan setelah Apriani Rahayu cedera belum benar ada yang kuat lagi kan. Benar. Walaupun kemarin ada masuk BWF World Tour Final, cuma ya belum kuat banget lah gitu lah. Oke, Sabareza next di India gimana nih kansnya? Syed Modi ya? Benar, Syed Modi. Ya harapannya sih nggak ini ya biasanya itu pebulu tangkis kita kalau di minggu sebelumnya masuk final langsung keok di babak awal. Oh gitu ya? Capek. Karena efek kecapean juga. Nah, benar. Kalau misalnya dia bisa ngilangin rasa capek itu sih bukan nggak mungkin bisa masuk final lagi. Mudah-mudahan sih ya recovery-nya udah cukup lah. Cepet. Seminggu ya. 2 hari ini Senin Selasa. Besok udah main lagi ya? Main lagi hari Selasa. Sampai Selasa. seminggu ya? Enggak. Langsung. Waduh. Jarak dari China ke India lumayan juga. Lumayan flightnya juga Timur lumayan. ke selatan kan. Dan sempat transit dulu ya
di Wijaya gitu. Kan banyak shiatsu di situ tuh, pijit gitu. Pijit bener Pak, Bapak ketawa-tawa mulu. Recovery kan. Recovery ini bener penting loh. Penting betul. Untuk ini juga otot-ototnya supaya lemes ya. Sebelum nanti kencang lagi, dipacu lagi kan. Untuk main dengan tempo dan tensi yang tinggi gitu. Karena kan bulu tangkis ini olahraga yang paling tinggi loh. Iya, bener. Itu gampang kram ya? Gampang kram. Apa sepanjang waktu permainan kita kan fokus terus, gerak terus tuh. Jadi dan waktunya Pak, kalau bulu tangkis itu tergantung koknya. Tidak ditentukan. Iya. Tergantung koknya. Ya kan kalau koknya jatuh baru kelar gitu kan. Dia nanya nih, koknya kok yang bagus apa yang enggak maksudnya. Iya benar. Iya kan? Kalau bola kan 2 kali 45 ya kan. Kalau bulu tangkis kan tergantung koknya Pak. Iya, tergantung daya tahan pemainnya ya. Bisa 1 jam, bisa 1,5 jam mainnya tuh, bisa 2 jam. Tentu. Apalagi kalau rubber kan. Iya, kalau rubber set. Iya, lebih lama lagi.